Selamat pagi Bu Natali, gimana kabarnya? Hari ini kok cerah banget, ini gimana hari ini ya Allah Ibu? Sudah lama nggak ketemu ya Bu ya, Iya. gimana kabarnya? Baik-baik ya, sehat-sehat. Terima Iya, kasih Ibu doanya. sudah lama Ibu memimpin di Ralgria Asih Lawang ini. Selama ini pasti punya visi kedepannya bagaimana Bu? Terima kasih Bu Rati. Iya. Kalau dibilang lama, saya baru menginjak hampir 7 tahun di sini. Dan untuk selama ini saya banyak belajar karena ini bersama dengan lansia dan orang tua. Iya. Nah, adapun visi misi dari yayasan kami seperti tertera di sini, visi kami itu mengayomi kaum lanjut usia, berikan pelayanan secara jasmani dan rohani, sedangkan misi kami mewujudkan terciptanya masa tua yang bahagia, sehat, dan sejahtera. Gitu, Jadi ini cita-cita yang mulia banget ini ya dari Yayasan Diakonia ya Bu ya. Alhamdulillah. Sekali. Jadi inilah wujud dari bagaimana kita selaku warga Indonesia yang apapun yang kita lakukan demi untuk warga lansia yang betul sekali, luar biasa ini. Iya, mereka ini datang ke sini Bu, itu tiba-tiba atau ada rencana atau biasanya bagaimana? Ini jumlahnya sudah mencapai berapa ya Bu ya? Sampai saat sekarang ini jumlahnya 34 orang. Ini mungkin bisa diceritakan sedikit kira-kira mereka datang ini atas kemauan sendiri atau memang ada masalah yang lain? Monggo silakan. Bagaimana? Kalau untuk kehadiran mereka ke sini, ini ada yang memang pengen datang sendiri, ada yang datang diantar oleh keluarga, ada diantar dari gereja, ada diantar bahkan dari dinas sosial. Ada 2 dari lansia kami di sini, dari dinas sosial Kabupaten Malang dengan dinas sosial Kota Batu. Iya. Nampaknya yayasan ini sudah mulai banyak dikenal ya. Amin. Apalagi ini sudah banyak mahasiswa yang sekarang sudah aware banget dengan kondisi lansia di Ralgria Asih Malang. Dan ini Ibu bagaimana bisa membuat mereka setiap harinya harus tersenyum tuh gimana Bu? Nah itu memang pekerjaan yang dibilang mudah juga tidak, dibilang juga sulit juga tidak. Tapi bagaimana kita menghadapi mereka, menganggap mereka adalah orang tua kita, peduli pada mereka, lebih aware pada mereka, lebih mau memberikan telinga untuk apa yang mereka ceritakan, meskipun ceritanya itu berulang terus. Tapi ada sukacita bersama dengan mereka. Iya, biasanya dari mana-mana datang ya Bu ya untuk memberikan semangat dari lansia. Nah, kali ini dari tim Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang itu akan memberikan sedikit tips bagaimana hidup bahagia di usia senja. Nah, ini kebetulan Bu Arvida yang nanti akan membawakan, saya dengan Bu Arvida ini masing-masing akan memberikan tips yang untuk nanti bisa dipakai untuk memberikan semangat pada umat-umat semua. Terima kasih. Sekali kami yang terima kasih banyak kepada Universitas Muhammadiyah Malang yang sudah sangat memperhatikan kami, baik dari mengirimkan mahasiswa ke tempat kami maupun juga kepedulian dari para dosen untuk bisa lebih aware kepada kami dengan berbagai kegiatan program yang diberikan kepada lansia di tempat ini, juga untuk anak-anak yang ada di tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Ini dari Universitas Muhammadiyah selalu menemani oma-oma sejak tanggal 3 September 2021 sampai detik ini sudah angkatan yang ke-15 Jadi alhamdulillah sudah menjadi mengajak oma-oma supaya selalu menghibur oma-oma agar selalu tersenyum setiap hari. Ceria. Luar biasa. Terima kasih Bu Natali. Semoga banyak. Apa yang dicita-citakan Ibu bisa membawa berkah bagi semua yang ada. Amin. Dan khususnya bangsa Indonesia terbantu sekali dengan bagaimana Ibu mau dan mampu untuk menangani para lansia ini. Terima kasih. Selamat pagi, sampai ketemu lagi Bu ya.
Ya, terima kasih Ibu ya. Sukses buat Ibu Ya, bersama dengan sama-sama. tim. Nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami dari tim pengabdi dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang ingin memberikan tips bahagia di usia senja, khusus kami peruntukkan pada oma-oma yang berada di RAL Gria Asih Lawang. Teman saya sebelah ini adalah Ibu Dr. Anda Artrida dan saya sendiri adalah Dr. Ratih Juliati MSI, akan memberikan tips bagaimana para lansia itu bahagia, selalu bahagia di usia senja ini. Apa yang menurut Ibu yang pertama harus kita perhatikan, bahwa kita sampaikan kepada oma-oma bahwa mereka dalam kesehariannya harus selalu menjalankan apa saja, Ibu? Yang pertama. Terima kasih Bu Rate. Untuk di usia senja, maka para lansia itu yang pertama harus tetap aktif. Tetap aktif meliputi dari aktivitas fisik, aktivitas mental, aktivitas sosial, kemudian juga aktivitas spiritual, dan juga aktivitasnya harus kreatif. Nah, dari kelimanya ini bisa kita berikan contoh aktivitas fisik, berjalan kaki setiap hari, apa yang bisa beliau kerjakan, senam ataupun berkebun kecil-kecilan. Kemudian aktivitas mental bisa membaca buku atau novel yang beliau sukai, kemudian juga bermain futsal atau futsal untuk yang bisa ditata seperti anak TK itu. Kayak permainan gitu ya, Bu ya. Puzzle, seperti itu. Jadi memang nampaknya di RAL Gria Asih Lawang ini rutinitas sudah dilakukan, khususnya olah gerak, yaitu gerak ringan bagi oma-oma yang mana mereka bahkan ada yang duduk di atas kursi terus berjemur, dan ini juga sudah dilakukan. Alhamdulillah, berarti mereka sudah memenuhi apa yang kita sampaikan ini ya, aktif secara fisik gitu ya. Kalau untuk secara mental gimana, Bu? Nah, itu tadi bisa membaca buku yang beliau sukai kalau mata masih bagus, atau juga belajar hal yang baru. Hal yang baru itu mereka bisa bernyanyi sendiri atau bagaimana, renang-renang begitu. Kemudian juga permainan otak agar tidak lekas pikun, itu tadi bermain futsal seperti anak kecil tadi menata. Iya. Selama ini mahasiswa kita yang PMM angkatan 15 ini sudah kita minta bagaimana mereka selalu memberikan menerima curhatan oma-oma. Dengan begitu kan dia merasa terhibur karena dia bisa memberikan pendapat mereka dan juga mengingat masa-masa lalu yang ini juga untuk secara mental bagus bagi mereka ya. Kemudian aktivitas yang lain seperti sosial, apa yang dia lakukan itu yang bagus ya? Ya ini beliau ini sudah bergabung di tempat yang tepat, yaitu di tempat RAAL. Iya, rumah asuh rumah asuh. Iya, di sini. Kemudian mereka saling berbagi dan berbagi pengalaman. kebetulan mahasiswa yang PMM angkatan 15 ini, yang sampai angkatan 15 ini dia juga kita minta dia bercerita, kemudian dia bisa juga menceritakan pengalamannya, dan ini alhamdulillah adanya PMM ini bermanfaat bagi mereka, dan bahkan mereka selalu berusaha untuk menanyakan kalau yang lain belum datang, itu selalu kapan lagi ya ada
mahasiswa PNM dari Mahasiswa UMM kesini, ini begitu ya. Iya, terima Kemudian kasih. aktivitas spiritual penting ya Bu ya. Penting, sangat penting, ya, karena tanpa eh, apa spiritual beliau-beliau tentunya ya agar apa ya hati ini lebih tenang, Oke. ya, hati lebih tenang. Mereka sudah tiap minggu sepertinya ini Iya, dari setiap hari ada doa ya, ada bersama, doa. itu Nah, sudah ya, ada. seperti itu. Dengan adanya RAL ini sudah nampaknya juga mengikuti apa yang kita program yang program benar yang gitu ya telah Bu ya. kita buat, Oke. ya. Terus kemudian untuk mengingat supaya dia ini selalu bergerak itu juga kadang ada aktivitas untuk kreatif seperti Kalau membuat beliau masih mampu kerajinan, membuat iya. kerajinan Iya. seperti rajut atau apa yang bisa Kemarin beliau. juga ada melukis loh Bu. Nah, melukis ya. itu Nah, juga. seperti itu bagus. Dan melukisnya itu ada kadang-kadang medianya macam-macam, ada yang di kertas, ada yang di ini apa itu pot bunga bagus, ya. melukis Iya, vas bunga, berarti kan ya. dia punya karya. Cuman kadang-kadang hasil karyanya ini sebenarnya mau dianukan, ya ini kita kan punya web marketplace Shopee mau dijual gitu. Tetapi begitu oma-oma membuat ini langsung dipak dewe gitu loh. Nah, itu yang terjadi Untuk seperti kenangan. iya, jadi mereka Kenangan kadang-kadang tidak sendiri. kita paksa tapi kita ajak ayo Bu buat yang lebih dari satu sehingga yang lainnya bisa kita pasarkan gitu. Iya, Iya. bagus itu. Iya. Iya, selain tadi kita harus aktif Bu ya. Kemudian perlu juga mereka silaturahmi ya Bu. Iya, betul. Nah, ini Menjaga bagaimana? hubungan sosial. Iya, supaya Iya. mereka merasa jadi orang kan dan merasa berada di Hidup, tengah-tengah masyarakat. berasa, Iya, merasa bagaimana? hidup terus ya. Hubungan sosial sangat diperlukan untuk manusia sepanjang masa, sepanjang masih ingat apa yang dia katakan, ya. Itu perlu menjaga hubungan sosial. Nah, ini dengan adanya teman-teman sesama Oma, ini yang menjadi grup discussion yang sangat bagus sekali. Mulai dari menceritakan pengalaman, ya, nanti keluarga ke sini atau teman lain yang dari luar kota ke sini, dan komunitas inilah yang bisa membentuk silaturahmi agar mereka tetap happy menikmati di masa senjanya. Seperti itu Bu Ratih. Iya, terima kasih Bu. Memang ini dengan adanya hubungan sosial ini teman-teman atau mahasiswa kami dari Universitas Muhammadiyah Malang itu oleh Bapak Rektor UMM diminta untuk keberlanjutannya ada. Jadi PPM angkatan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dan sekarang tiba pada angkatan 15. Wah, bagus sekali itu. Jadi mereka setiap kesini melakukan ini ada proyek yang fisik dan ada yang non fisik. Yang non fisik ini biasanya mereka menyemangati oma-oma, kemudian mengajak main oma-oma, kemudian bahkan mendengar curhatan oma-oma itu mereka juga salah satu program yang mereka sampaikan. Jadi dengan begini antar oma-oma dengan mahasiswa ini menyatu, menganggap itu adalah anaknya. Itu sering begitu Bu. Jadi kalau misalnya terakhir pertemuan tuh Bu ya, itu bisa tangisan Bu, tangisan karena mereka merasa mereka meninggalkan dia. Tetapi ya alhamdulillah datang lagi angkatan berikutnya. Nah, inilah yang bisa disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Malang untuk bisa memberikan manfaat bagi lansia khususnya di Ralgria Silawan. Bu, selain itu oma-oma juga perlu ini ya Bu ya, menjaga pola pikirnya ya Bu ya, supaya di sini tuh ya benar di sini, badannya di sini ya pikirnya di sini itu gimana? Ya betul. Dalam menjaga pola pikir yang positif namanya. Untuk menjaga pola pikir yang positif itu ya memang kadang-kadang kalau lansia mungkin dia sudah banyak lupa malah. Lupa masa lalu, lupa keluarga mungkin. Nah, untuk menjaga pola pikir yang positif ini tentunya bagaimana RAAL ini harus terus setiap berdoa pagi, siang, sore, malam itu diberikan motivasi untuk terus pandai bersyukur. Nah, seperti itu. Sehingga beliau semua yang sudah
mungkin ada yang pikun, kemudian juga ada yang masih ingat dengan sanak keluarga, itu terus merasa aman, nyaman, dan damai di tempat ini. Seperti itu. Alhamdulillah. Iya, memang apapun yang terjadi kalau kita pandai bersyukur itu rasanya nikmat. Jadi mereka juga, ini saya lihat pada waktu ya doa paginya itu tak lihat kok mereka juga diajak untuk mensyukuri nikmat yang sudah mereka ada di sini. Kadang mereka itu datang dari jauh, yang tidak diperhatikan anaknya, sampai di sini banyak sekali yang memperhatikan. Jadi kita harapkan mereka juga mensyukuri kondisi yang sebaik ini di Raghri Asih Lawang ini. Semoga manfaatnya itu terasa bagi mereka sendiri. Ya, betul. Nah, selain itu, nampaknya kita harus mengarahkan mereka di sini ini punya tujuan ya. Iya. Nah, itu seperti apa? Nah, oma-oma di sini harus bisa menemukan makna dan tujuan hidup di akhir senjanya itu. Bagaimana rasanya menikmati saja prosesnya ya. Prosesnya seperti naik kelas saja, habis SD, SMP, SMA seperti itu. Semoga beliau semua itu mampu menemukan makna hidupnya. Misal kalau di sini kan sudah ada hobi-hobi ya Bu Raden, seperti katanya iya. Ada yang bisa nyanyi, ada yang berkebun gitu. Nah, itu terus saja dilaksanakan dengan adanya mahasiswa PMM ini yang berkelanjutan. Nah, ini hobinya bisa tersalurkan seperti itu. Itu. Iya, kemarin juga ada untuk memilah-milih siapa yang suka nyanyi kita kelompokkan, kemudian suka bentel kita kelompokkan. Itu dalam rangka untuk memang memberikan mereka biar punya arti ya dalam hidup ini. Mohon maaf ini sekali lagi tidak menunggu tiba saatnya, tapi tiba saatnya itu benar-benar bisa memberikan karya dan bisa menginspirasi lansia yang lain di luar sana ya, betul. Dan tentunya para lansia ini minta diperhatikan, tapi juga harus memperhatikan ya. Jadi dia harus mengembangkan juga bagaimana perhatian pada sekitarnya. Gimana Bu? Nah, di sini memang lansia itu kembali lagi seperti anak kecil. Harus diperhatikan. Maunya kan hak yang didahulukan, tetapi kewajibannya mereka kadang-kadang ya karena itu sudah lansia berarti lupa, pikun. Nah, untuk itu ya di RAAL inilah tempat yang tepat untuk bisa mengurangi stres, kemudian dengan penuh kesadaran bahwa ucapan syukur itu harus selalu diucapkan berkali-kali setiap kali bangun tidur, seperti itu Bu Raden. Karena namanya orang kalau bisa bangun itu kan ya harus bersyukur. Kemudian sudah ada temannya, ada teman di sekeliling, ada perawat, itu alhamdulillah sekali. Nah, disinilah beliau itu saya rasa sudah harus bisa berbahagia ya. Kalau tidak berarti kan ada penyakit lain yang perlu didiagnosis seperti itu. Ya, seperti itu berarti saya kira. Jadi kita juga harus memotivasi bahwa mereka tidak hanya ingin diperhatikan tapi juga memperhatikan. Maka dari itu kemarin pada waktu bukan hanya hak, tapi kewajiban. Pada waktu itu kami juga pesan pada oma, tolong ya nanti kalau mahasiswa kami itu ada ya kurang bener gitu ya, misalnya secara ini tolong diberitahu dan bahkan oma cerita saja pada mereka itu supaya mereka mengetahui bagaimana sih sejarah perjalanan ini supaya bisa jadi pengalaman bagi mahasiswa kami. Dan ini alhamdulillah mahasiswa yang kesini itu Bu Alfrida, mereka itu tidak dipaksa. Mereka itu justru pada waktu dibuka oleh dari pihak LPPM itu mereka daftar dengan sukarela. Nah, saya tanya loh,
kalian ini setiap kesini milih tuh milih sendiri kah? Iya Bu, kami milih sendiri. Kenapa kok milih di ngerawat lansia itu? Karena kami penasaran Bu, ingin tahu bagaimana dunia lansia. Alhamdulillah ini berarti ada kepedulian dari mereka, dan juga kami selalu minta oma-oma tolong juga anak-anak diberi perhatian supaya diberitahu apa saja supaya dia tahu makna hidup ini seperti apa. Jadi kita mungkin cerita kondisikan dari Oma menceritakan kepada pemuda-pemudi yang angkatan kelahirannya beda. Nah ya seperti itu Bu Raden, saya kira. Ini terima kasih sekali, ini sudah kita berbincang-bincang bagaimana seharusnya kalau nanti suatu hari kita juga akan menjadi lansia. Ini pun sudah lansia. Saya juga sudah lansia, ini sudah pensiun, sudah pensiun. Ditata hatinya. Jadi intinya adalah bagaimana kita dapat membangun lansia tangguh. Ya. Jadi menjadi lansia itu bukan akhir dari segalanya, tetapi justru merupakan bagaimana menikmati dan memberikan inspirasi bagi mereka-mereka yang mungkin akan menjelang lansia, biar hidup ini tetap hidup. Hidup ini semakin hidup, bagaimana caranya. Mungkin itu dari kami. Jadi saya selaku dosen pembimbing lapangan di PMM itu adalah pengabdian masyarakat oleh mahasiswa yang selama ini sudah saya bimbing mulai dari 2001 sampai 2024, dan insya Allah akan berlanjut, ingin selalu menemani oma-oma di Radia Asih Lawang ini. Semoga niat baik dari kami ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh penghuni RA dan masyarakat sekitarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sama-sama namanya ini? Oh, Mama ini dari datang loh ya. Itu dadah, ini bisa tema. Itu, lihat, senyum. Mau ya? Oke, kita siap ya. Siapa yang sudah siap? Semua siap. Semua siap. Oke. Kita gamesnya estafet kelereng ya. Jadi nanti tim siapa yang paling banyak masukin kelereng di dalam gelas, itu tim yang menang. Oke, Ma? Sebelumnya kita kasih contoh dulu ya, Ma ya. Ya, satu persatu. Jangan sampai putus ya, Ma, biar kelerengnya tuh nggak ngegelinding. Coba, jadi Coba. dari sini kelerengnya, Amat. Nah, terus digelindingin. Gimana caranya biar jangan sampai Mas Sinta, ya Bang. Oke, Mama, gimana seru? Oke, tim sebelah sini berhasil memasukkan 30 kelereng. Tim sebelah sini berhasil memasukkan sebanyak 37 kelereng. Dan pemenangnya adalah Tim Oke, gak apa-apa, semua menang, semua keren, semua hebat. Oke.
indah wajahmu. Jadikan pegangan bila waktu pergi telah tiba, tunaikan tugas negara, ucapan janji setia kan ku simpan di dada, ku jadikan permata hati bersama nanti, tunaikan tugasmu, doaku selalu tunaikan menangkan tugasmu, doa seluruh bangsamu jauh di mata
Oke, tepuk tangan buat Om Awi. Nanti saya bernyanyi panjang 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 panjang, tangannya gini ya Mak. Kalau pendek tangannya di. Oke, kita mulai ya Mak. Panjang 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 pendek 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 panjang 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 pendek panjang lagi oma pendek panjang pendek panjang panjang pendek. Oke, sekali lagi masih ingat yang tepuk tangan oma kalau aku bilang saya bilang satu tepuk tangan satu, dua tepuk tangan dua, tiga tepuk tangan tiga, dan kalau saya bilang tepuk tangan semua ya oma. Oke, kita mulai satu tiga dua tiga satu, tepuk tangan oma. Kita main game lebih banyak lagi ya Oma. Besok kita ada lomba 17 Agustus, oke? Oke, besok semangat ya Oma. Ada hadiahnya untuk juara 1, 2, dan 3. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku dosen pembimbing lapangan PMM Angkatan ke-15 sangat berterima kasih sekali dengan peluang yang diberikan oleh Real Gria Asih Lawang untuk mahasiswa kami mengabdi di sini. Ini berlangsung selama hampir 3 tahun dan angkatan yang sekarang ini adalah angkatan ke-15 tahun 2024 yang nanti akan dilanjut oleh angkatan-angkatan yang lain. Biasanya di UMM itu kalau dibuka siapa yang mau mengabdi di Gria Asih itu mereka memilih sendiri. Jadi kita tidak menggiring, tidak melakukan apa-apa, hanya silahkan mendaftar. Nah ini yang saya juga menganggap bahwa mahasiswa ini kok tiba-tiba memilih di PPM di lokasi Real Gria Asih Lawang ini. Tentunya selaku saya sebagai dosen pembimbing lapangan ini penasaran kira-kira kok arek-arek kok mau kesini tuh ada apa ya. Itu kita perlu bertanya pada ini, kebetulan ketuanya Mbak Rizka. Coba Anda mewakili semuanya kok milih di Real Gria Asih Lawang ini khususnya adalah menangani oma gila, sudah orang yang sangat perlu perhatian, dia harus sabar. Lagi apa iso Anda ini ngadepi seperti ini? Silakan. Ya, baik Bu. Jadi kenapa kita memilih Gria Asih? Tentunya kami ingin tahu seperti apa sistem dari panti sendiri, panti untuk lansia, dan bagaimana kegiatan para lansia itu sendiri. Bagaimana kan lansia itu bermacam-macam, dan bagaimana kita bisa menghandle atau mengatasi dari berbagai sifat dari lansia tersebut. Nah, untuk itu kita juga ingin lebih dekat dengan lansia, apalagi semacam banyak yang panti ini tuh untuk lansia itu biasanya teroverlook gitu, seperti semacam kita banyak yang peduli ke panti asuhan, tapi bagaimana ke panti lansia, seperti kayak panti asuhan kan untuk anak-anak sering dibahas, sering dikunjungi dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan panti lansia itu sendiri, perhatian apa yang diperlukan oleh para lansia ini, gitu sih Bu. Oke, jadi intinya Anda penasaran kok ada panti lansia gitu ya Mbak ya. Dan semua ini milih di sini ikhlas. Milih, gak ada yang memaksa kan? Nah, kalau ikhlas berarti harus lillahi ta'ala. Benar-benar ndak boleh ngomel, ndak boleh mengeluh. Kalau sudah ngomel mengeluh nanti pahalanya hilang ya. Jadi tolong sekali lagi niat baik Anda ini semoga bisa memberikan berkah bagi dirimu ya, bagi orang-orang yang berada di panti, dan khususnya bagi UMM tercinta ini. Semoga bakti Anda adalah bakti UMM. UMM adalah Muhammadiyah adalah untuk bangsa tanpa memandang golongan, ras, dan agama. Kita selalu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Manusia yang paling tinggi derajatnya adalah manusia yang bisa memberi manfaat bagi sekitarnya. Semoga berkah bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.